Silakan duduk. Shalom. Senang boleh berjumpa bersama dengan teman-teman sekalian. Puji nama Tuhan. Worship tadi ini worship jadul ya, zaman kuno ya. Kelas berapa ya? Tahu lagu ini ya? SD. Tapi sangat terberkati ya dengan worship. Bagaimana saat semua sirna, saat semua habis lenyap, kasih Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Siang hari ini kita akan bicara mengenai a path through suffering. Jalan melalui penderitaan, jalan melewati penderitaan, atau bisa dikatakan jalan penderitaan. Coba senggol kiri kananmu, coba lihat wajah penderitaannya, penuh dengan penderitaan, coba bilang, ini khotbah buat kamu. Ya, karena dari mimbar sini terlihat jelas ya wajah-wajah penderitaan. Gitu ya, a path through suffering. Ya, saya memulai khotbah saya dengan teringat kisah bagaimana Yesus memberikan perumpamaan di Matius 7 ya. Teman-teman, ada dua jalan di dalam dunia ini, betul? Bahkan kalau sekolah minggu ada lagunya, di dalam dunia ada dua jalan. Ya, lanjutin sendiri ya. Ada jalan yang besar sama ada jalan yang sempit. Matius 7. Nah, kalau di Matius 7 itu dikatakan bahwa jalan yang besar itu jalan yang banyak orang suka. Jalan yang banyak orang pengen masuk ke dalam jalan itu. Tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi ada satu jalan yaitu sempit, jalan yang penuh terjal, jalan yang penuh banyak rintangan, tetapi itu justru tidak ada satupun yang mau ya. Mungkin karena memang jalan itu gak enak. Tetapi satu titik sampai dari jalan yang sempit itu adalah kepada keselamatan. Nah, kalau kita tahu, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita sebagai anak Tuhan, sudah pasti jelas lah. Jawabannya kita harus memilih jalan yang sempit itu. Jalan yang penuh dengan kesesakan itu. Jalan yang gak enak itu. Karena kalau kita katakan jalan hidup kita harus sama seperti jalan yang Yesus tempuh. Beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman ikut ada khotbahnya siapa sebelum ulang tahun gereja ini, Doni Tatimu ya, Pak Doni ya. Pak Doni kan sempat singgung bahwa bagaimana yang dimaksud dengan kudus itu adalah kita bisa sempurna sama seperti Bapa kita di sorga. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kan ini kan bagaimana kita harus sama seperti Yesus. Kehidupan kita harus sama seperti Yesus. Nah, jalan yang Yesus tempuh di dalam dunia ini teman-teman juga bukan jalan yang enak. Bahkan kalau kita ingat, kita flashback, kita habis ini juga mau masuk Natal gitu ya. Ketika Yesus akan lahir ke dunia, sudah dicobai dengan satu penderitaan, yaitu di mana dia mengalami fitnah, ya, Ibu Maria, dia mengalami fitnah bahwa mengandung tetapi tidak melakukan perkawinan secara manusia dan segala macamnya, sampai harus dikucilkan, harus ibaratnya mengungsi menjadi orang asing, menjadi orang nomaden gitu kan. Bahkan kita boleh melihat ketika proses kelahiran Yesus, mereka sampai harus tertolak, hotel-hotel semua tutup, semua menolak. Sampai akhirnya raja dari segala raja yaitu Yesus Kristus Tuhan harus memilih menjadikan dirinya paling hina, lahir di kandang teman-teman. Itu kan kalau kita ngomong jalan Yesus ke dalam dunia ini, itu bukan mengambil jalan yang enak, yang dielu-elukan, dibangga-banggakan. Enggak teman-teman, jalan yang gak enak. Bahkan sampai Yesus mau mati pun, Yesus harus pikul salibnya, Yesus harus tanggung setiap penderitaan yang seharusnya itu bukan salahnya dia, yang seharusnya itu bukan karena perbuatannya. Dia harus melangkah ke bukit Golgota, jalan yang penuh kesesakan itu. Sehingga kita siang hari ini kita boleh sama-sama belajar bahwa jalan kita sebagai orang Kristen bukan mikir jalan yang enak tadi, jalan yang besar, jalan yang penuh kenikmatan, bebas hambatan. Kenapa? Karena kita harus menjadi sama seperti Yesus, di mana Yesus sendiri juga melalui jalan yang gak enak itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau misalnya kita yang di dalam Tuhan itu aja menderita, ngapain ikut Tuhan? Benar gak sih? Kalau orang di luar Tuhan aja sama-sama menderita kok, ya ngapain kita ikut Tuhan? Coba kita buka dalam 2 Timotius 2
ayat yang pertama sampai yang ke-7. Baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ke-7. Multimedia bisa bantu tampilkan. 1, 2, 3. Oke. Ayat pertama Melki, kakak Melki ya. Dari ayat pertama. Kita akan baca secara bersaut-sautan. Ayat yang ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap teman-teman bisa bantu baca. Itu judul perikopnya apa? Panggilan untuk ikut senang-senang. Enggak ya? Panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius 2 ayat yang pertama, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Lanjut di ayat yang 10, kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat yang ke-10, 2 Timotius 2 ayat yang 10. Sudah ketemu nih semua ya? Yuk sama-sama, 1, 2, 3 ya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, tadi saya katakan, lalu apa untungnya kalau kita memilih untuk mengikut Tuhan? Apa untungnya kalau kita hari ini melayani Tuhan? Toh ya sama kok dengan orang-orang dunia, sama-sama menderita. Gak ada jaminan. Yesus pun juga tidak menjamin hidup kita akan enak. Paulus pun juga menjamin. Paulus pun juga malah sampaikan itu, a calling untuk menderita. Panggilan untuk menderita. Saya mau katakan di sini, penderitaan kita yang ada di dalam Tuhan itu berbeda dengan penderitaan yang ada di dunia. Kalau penderitaan di dalam Tuhan, kita tahu goal kita karena kita sudah diselamatkan. Karena kita tahu, karena kita masih hidup dalam daging saat ini, hidup dalam kesementaraan ini, maka penderitaan kita adalah penderitaan yang sementara. Sementara orang yang ada di dalam, yang di luar Tuhan, mereka menderita karena apa? Mereka tidak mendapatkan keselamatan. Mereka hidup dalam dosa. Nah, dalam 2 Timotius 2 ini adalah nasihat terakhir Paulus sebelum kematiannya. Paulus mengalami sakit keras ketika itu, ya. Dan juga Paulus mendapatkan tekanan sebelum akhirnya Paulus dihukum mati. Tetapi nasihat terakhir Paulus inilah yang membantu kepada siapa? Kepada Timotius, sahabat pelayannya, untuk menguatkan. Kenapa? Karena kalau kita tahu konteksnya, bukan cuma nasihat terakhir Paulus, tetapi kalau kita tahu posisi Timotius pada saat itu. Jadi suratan ini, suratan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, teman-teman. Nah, Timotius waktu itu lagi ada di Efesus. Kenapa? Paulus harus mengingatkan itu kepada Timotius. Karena pada saat itu, kalau teman-teman baca di ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal selanjutnya, karena 2 Timotius ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak perikopnya gitu kan. Karena pada saat itu Timotius harus berhadapan dengan para penyesat. Timotius harus berhadapan hadangan ketika dia melayani Tuhan. Ada banyak teman-teman sepelayanan Timotius, satu persatu mereka memilih untuk menjadi nabi palsu, melakukan penyesatan dan segala macamnya. Sehingga kita tahu bahwa Paulus ngerti nih, Timotius imannya lagi down, imannya lagi butuh dikuatkan. Sehingga tetapi Paulus tidak menasihati Timotius seperti tenang, Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberikan banyak mujizat segala macamnya, enggak. Tetapi Paulus justru memberikan reminder, ayo menderita di dalam Kristus. Sehingga kita tahu sekarang teman-teman, penderitaan dunia tidak akan pernah bisa mengaburkan arah jalan kehidupan kita. Ketika kita sudah komitmen kita mau hidup di dalam Tuhan, ketika kita sudah memilih untuk, ya Tuhan aku mau setia melayani, ya Tuhan aku mau menjadi pengikut Kristus. Entah itu Anda pindah keyakinan, atau Anda yang selama ini hidupnya suam-suam kuku, lalu tiba-tiba Anda memilih untuk serius. Saya mau katakan, arah jalan kehidupan Anda
berarti berpusat kepada Kristus. Jalan kehidupan Anda melihat tujuannya kepada siapa? Kristus. Sempurna seperti Kristus, itu yang menjadi arah kehidupan Anda. Sehingga apa? Kalau Anda sudah punya arah yang jelas, saya percaya penderitaan dunia tidak akan pernah bisa mengaburkan arah jalan Anda. Kalau misalnya di jalan tol, lalu di samping jalan tol itu ada hutan gitu ya, lalu ada kebakaran karena orang bakar-bakar sampah, mungkin asapnya bisa mengaburkan pandangan kita. Mungkin karena kalau hujan deras gitu ya, mungkin bisa mengaburkan arah kita. Tetapi ketika kita menyetir mungkin di jalan tol, kita punya maps atau kita punya panduan, ada signage kayak ini berapa ratus meter lagi akan keluar dan segala macamnya. Saya mengatakan seperti itu. Sekalipun banyak hambatan, sekalipun mata Anda penuh dengan ilusi dan segala macamnya, tetapi ketika Anda tahu arah tujuan Anda sudah jelas, itu tidak pernah mengaburkan, penderitaan-penderitaan ini tidak pernah mengaburkan pandangan Anda. Tapi kalau Anda tidak jelas, Anda sendiri pun juga masih awang-awang, masih kabur, masih ragu, masih tidak meyakini bahwa Kristus adalah keselamatan hidup Anda, atau Anda masih berpikir bahwa yang terutama bukan tentang Kristus tetapi tentang diri Anda sendiri, maka bisa jadi penderitaan dunia akan mengaburkan arah pandangan Anda. Nah, di sini saya mencatat ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Bagaimana jalan melalui penderitaan itu, jalan melewati penderitaan itu. Paulus mengingatkan 3 nasihat. Dan saya sangat terberkati dengan 3 nasihat Paulus ini ya. Dan saya berharap itu juga sama seperti, maksudnya posisikan kita seperti Timotius yang mendapatkan nasihat ini. Yaitu yang pertama adalah tidak memakai kekuatan sendiri. Ayat yang pertama, 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Garis bawahi kata jadilah kuat. Berarti ini menunjukkan apa? Dari kamu yang lemah, dari kamu yang mungkin ragu-ragu, dari kamu yang mungkin setengah-setengah, jadilah kuat. Jadilah kuat. Coba senggol kiri kanan bilang, jadilah kuat. Kuat bukan karena kekuatan sendiri. Kuat bukan karena pikiran Anda sendiri. Kuat bukan karena kehendak kuasa Anda sendiri. Tetapi firman Tuhan sudah ngomong. Paulus sudah ngomong apa? Jadilah kuat oleh siapa? Kasih karunia Tuhan. Kalau kita baca dalam konteks aslinya, kata kasih karunia Tuhan ini adalah kata dunamis. Ya. Sama seperti bicara tentang kisah Rasul yang bagaimana ketika ada Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, maka Roh Kudus itu punya kekuatan, memberikan kamu kuasa. Nah sama, kasih karunia inilah yang memampukan Anda dan saya untuk menjadi kuat. Kalau hari ini ada orang ya yang berkata bahwa jadi kuat dengan cara kamu harus latihan gym dan segala macamnya, oke, saya sepakat, itu adalah kekuatan secara jasmani. Kalau misalnya hari ini ada orang ngomong jadilah kuat dengan bagaimana supaya Anda bisa mengatur keuangan, oke, saya sepakat, karena itu akan menjadi kuat secara finansial Anda. Tetapi di sini kalau kita ngomong kuat secara iman, kuat secara rohani, itu bukan diambil dari sumber dunia, tapi pakai sumber dari Allah. Kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita hari ini berada. Kalau misalnya teman-teman ya, kita melihat kondisi Timotius pada saat itu, coba kita posisikan diri kita Timotius ya. Ketika dia memberitakan Injil di Efesus dengan banyak tekanan, banyak penyesat, dia pakai kekuatan sendiri. Saya percaya Timotius mungkin akan undur dalam pelayanan. Timotius melihat orang modelan jemaat kayak gini, kok mencekno, tapi harus tetap dilayani. Kalau Timotius pakai kekuatan sendiri, saya percaya pasti orang itu pasti undur dalam pelayanan. Maka jangan kaget, ada berapa banyak hamba Tuhan undur dalam pelayanan. Bukan karena mereka kurang rohani, bukan karena mereka kurang firman, tetapi karena apa? Mereka kurang kasih karunia Allah. Karena mereka tidak pakai kekuatan Tuhan, tapi dia pakai kekuatan sendiri. Karena kalau kamu pakai kekuatan sendiri, akan ada masa batasnya kesabaranmu. Ada masa capeknya. Ada secara fisik ini, secara emosi, benar ya? Coba kamu ketemu sama orang yang bencekno ya, saya nggak tahu
Apakah di gereja ini ada orang yang mencekno ya? Kalau kita ketemu, ada banyak ya? Enggak ada, puji Tuhan. Oh, apa jangan-jangan saya yang mencekno ya? Misalnya Anda melihat yang khotbah ini kok orang yang mencekno, terus disuruh khotbah lagi tiap bulan sama Ko Budi. Ini ya, Anda mungkin secara emosi ngelihat, aduh, mangkel. Pasti pengen undur. Udahlah, aku malas ketemu ke gereja ini. Karena ketemu Margo, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin Anda pakai kekuatan Anda sendiri. Ya, kalau kita boleh melihat, Timotius diingatkan, jangan pernah pakai kekuatan sendiri. 2 Korintus 12 ayat 9 disitu dikatakan apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karunia di dalam hidup Paulus. Sebab apa? Di dalam kelemahan justru kuasa kita akan menjadi sempurna. Apa maksud Paulus di sini? Karena seringkali kalau kita enggak lemah, sampai di posisi titik kita lemah, baru kita berasa kita butuh kekuatan Tuhan. Tapi kalau andaikan kekuatan kita masih setengah-setengah, bisa jadi Anda masih pakai kekuatan Anda sendiri. Sehingga saya mau katakan di sini di poin yang pertama, ada PPT yang hilang sepertinya. Oh ini, we cannot living without grace, teman-teman. Kita tidak bisa hidup di dalam kita tidak bisa hidup tanpa kasih karunia. Karena kasih karunialah yang memampukan kita untuk mengampuni orang. Hari ini mungkin Anda punya selisih pandangan. Hari ini Anda mungkin punya selek satu dengan yang lainnya. Ingat, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Tetapi kasih karunialah yang memampukan Anda untuk mengampuni. Kalau hari ini Anda mau melayani Tuhan, hari ini Anda melayani Tuhan atau menjalani kehidupan Anda secara mustahil, ingat, kasih karunialah yang memampukan Anda untuk bisa tidak memakai akalmu sendiri. Kasih karunia juga yang memampukan kamu untuk tidak merasakan beban penderitaan itu. Kasih karunia itu juga yang mampu mematahkan setiap ego pemikiran kita, egois kita, rasa ingin merasa dipenuhi terus, rasa ingin menuntut. Ayo coba sekali-sekali belajar untuk gak usah menuntut diri, tetapi memberi diri. Apapun itu, entah itu baik dalam tenaga Anda, waktu Anda, mungkin juga berkat Anda, ayo belajar untuk memberi. Kenapa? Karena kasih karunia didesain oleh Tuhan, kasih karunia Allah yang diberikan Allah kepada kita, itu sifatnya untuk diberikan, ditransformasikan ke orang lain. Bukan untuk pemenuhan diri kita sendiri. Dan kasih karunialah yang memampukan kita untuk bisa memberikan kekuatan bagi orang lain. Seperti Paulus. Kalau teman-teman tahu Paulus ngirim surat ke Timotius, bukan dia lagi leha-leha, teman-teman. Enggak, bukan dia lagi santai menjelang masa tuanya, enggak. Tapi dia sedang mengalami satu penyakit keras. Bahkan dia menuju kematiannya. Yang penuh dengan penderitaan itu, dia masih mampu memberikan kekuatan bagi orang lain. Ada banyak anak Tuhan hari ini masih pakai kekuatan manusia yang tidak mau hidup di dalam kemurahan Allah. Berapa banyak di antara kita sering kita jumpai karena egois. Problemnya kita itu kan, problemnya hamba Tuhan itu kan karena egois, benar kan? Kayak kadang itu kita itu ketika kita melayani orang, kita tuh selalu memposisikan gini, saya yang benar, kamu yang salah, saya yang menang, kamu yang kalah. Sehingga kalau misalnya kita POV dari jemaat, merasa, oh gereja sedang tidak menerima aku mau curhat, aku mau membuka setiap dosaku, aku dianggap sebagai orang yang salah, orang yang gimana. Sehingga ada level superior dan inferior. Ada yang merasa terintimidasi, ada yang satu merasa mengintimidasi. Karena kenapa kok bisa pelayan Tuhan juga banyak yang mengintimidasi? Karena ego. Gitu. Atau mungkin kebalikannya, yang satu merasa kalah karena merasa disakiti terus, mereka berusaha untuk playing victim dan segala macamnya. Dan kita nggak nemu kecocokan. Tapi kalau di dalam Injil, kalau kita tahu yang dimaksudkan oleh yang dimaksudkan oleh Paulus, jadilah kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Artinya gini teman-teman, kamu kalah, aku kalah. Yang menang Injil. Kamu kalah, idealismu kamu salah. Idealisku aku juga salah. Yang benar tuh Injil. Sehingga Injil lah yang menyadarkan kita, kamu hari ini salah. Aku pun hari ini gak jauh lebih baik daripada kamu.
Coba terapkan itu dalam ketika Anda mungkin mengalami gesekan, mengalami pertengkaran kecil lah, baik itu dalam pacaran atau mungkin dalam pekerjaan atau mungkin justru dalam tempat pelayanan ya, ada gesekan. Coba pakai mindset itu. Kamu salah, tapi aku juga gak jauh lebih baik daripada kamu. Kamu salah, aku ya salah. Sehingga apa? Ya siapa yang menang? Injil itu, kasih karunia itu yang mendamaikan kita, yang mempersatukan kita. Dalam 1 Korintus, saya lupa ayatnya ya. Jadi dikatakan apa? Oleh kasih karunia Tuhan, itu yang mempersatukan kita. Kalau kita berdiri sendiri seperti sapu lidi, teman-teman mungkin sudah tahu analogi ini ya. Kalau sapu lidi itu dipisahkan satu batang, Anda pakai nyapu untuk satu batang itu aja, saya pastikan patah itu sapu lidi, gak akan pernah bisa bersih. Tetapi ketika antar batang itu disatukan, diikat, dia bisa menjadi kekuatan untuk bisa membersihkan kotoran itu. Sehingga kita siang hari kita belajar, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa merasa ego kita yang harus menang. Injil yang mempersatukan itu, kasih karunia itulah yang mempersatukan kita. Sehingga poin pertama, tidak menggunakan kekuatan sendiri. Yang kedua, disitu dikatakan di ayat yang kedua teman-teman ya. Di ayat yang kedua kita boleh melihat, coba bantu saya baca, salah satu orang mungkin Diki bisa bantu saya baca. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Oke, amin. Poin yang kedua ini bicara bagaimana mampu memberikan legacy, mampu memberikan warisan. Ya, warisan apa yang dimaksud? Jadi ketika di sini kita boleh melihat Paulus mengingatkan ya, walaupun di dalam jalan penderitaan itu kita tetap harus tanggung jawab atas pelayanan kita. Memastikan setiap panggilan kita itu terpenuhi. Memastikan setiap legacy yang kita berikan itu tersampaikan. Legasinya apa? Nah, kalau kita boleh melihat di dalam 2 Timotius yang pertama, ayat yang ke-13, di situ dikatakan begini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13 itu udah jelas kok. Bicara bagaimana legacy itu, bicara yang pertama itu tentang ajaran yang sehat, yang kedua tentang perilaku yang sehat, atau artinya Teladan. Nah, poin yang kedua, maksud Paulus itu gini, kalau kamu sudah mendengar setiap firman yang entah itu dari aku, ataupun mungkin dari orang, atau mungkin yang selama ini sudah diberitakan di gereja, maka impartasikan juga kepada orang yang bisa kamu percayai. Jadi poin yang kedua ini bicara walaupun kita di dalam penderitaan, tetapi ingat panggilan kita adalah untuk memberitakan firman. Panggilan kita untuk menjadi tugas terang dan garam dunia. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memberikan dampak. Itu loh teman-teman. Selama ini mungkin kita mikir penderitaan itu beban bagi setiap kita. Padahal itu adalah kesempatan bagi kita, panggilan bagi setiap kita untuk melakukan multiplikasi. Walaupun kamu menderita, tetapi kamu bisa menjadi berkat. Walaupun kamu hari ini kesusahan, mengalami satu kesesakan, Paulus ngomong, kamu juga bisa memberikan legacy itu, warisan itu, firman itu, ajaran yang sehat kepada orang lain. Nah, orang lain ini di sini, saya mencatat di sini kan di ayat yang kedua ya, saya kutip ya. Percayakan ke orang lain yang dapat engkau percayai. Ini maksudnya apa? Orang yang setia dan penuh integritas, pistos. Nah, teman-teman perhatikan sini ya. Kalau Paulus nyuruh percayakan kepada orang lain yang setia dan integritas, maka maksud Paulus juga Timotius juga harus seperti itu. Nggak mungkin dong kalau misalnya Timotius hidupnya ibaratnya sembrono, hidupnya tidak di dalam Injil, terus dia bisa mempercayakan kepada orang yang dia mencari orang yang setia dan integritas. Nggak mungkin. Kenapa? Karena hidupnya sembrono. Gitu loh. Nah, teman-teman harus ngerti di sini nih. Ketika teman-teman mau memultiplikasi, ketika teman-teman mau menjangkau
firman, menjangkau memberitakan firman kepada orang lain, maka Anda juga harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Karena percuma, ayat ini akan percuma. Paulus ngomong percayakan Injil ini kepada orang lain, sementara Timotius gak bisa dipercaya. Itu percuma teman-teman, itu omong kosong. Tetapi maksud Paulus di sini adalah percayakan kepada orang lain, karena kamu juga harus bisa dipercaya. Sehingga yang kedua juga, dan gak cuma kamu dipercaya tok, tapi kamu mampu mengajar orang lain. Mengajar di sini bukan berarti harus khotbah, harus PA, enggak. Mengajar dalam orang lain bisa jadi apa? Lewat perilakumu, tingkah lakumu, menggunakan kata apa? Didaktikoi. Punya kecakapan dalam hal pengetahuan Injil. Artinya bicara soal apa? Pengetahuan firman itu juga penting dalam memberikan legacy itu. Jangan sampai kita sembrono, kita menyepelekan dan segala macamnya, kita tidak bisa memberitakan firman. Hidup kita tidak menjadi saluran berkat, justru menjadi batu sandungan. Makanya firman Tuhan, saya percaya kok, ketika keselamatan Kristus itu diberikan pertama kali kepada kita, tujuannya bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk pemenuhan diri kita sendiri, tetapi untuk bersama, untuk orang lain. Makanya penting bagi setiap kita ibadah, pertemuan. Kenapa? Karena kita bisa membagikan kasih karunia itu. Lebih-lebih bagus kalau misalnya di dalam ruangan ini ada orang yang belum bertobat, ada orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi karena kita bisa dipercaya dan kita mampu mengajar, cakap, kita punya pengetahuan firman, kita bisa membagikan itu. Dua hal ini, memberikan warisan ini, memberikan sebuah legacy ini, pastikan dulu Anda bisa gak dipercaya. Atau yang kedua, Anda juga harus punya kecakapan akan firman. Ini gak bisa dipisahkan. Ini bicara soal kedewasaan rohani teman-teman. Kalau misalnya kita cuma ngomong, yang penting kita bisa dapat dipercaya doang, tapi kita gak punya pengetahuan akan firman, malah jatuhnya jadi penyesat teman-teman. Kenapa? Karena kita gak punya pengetahuan firman. Atau mungkin yang kedua, kita bisa cakap mengajar orang lain, tapi kita tidak bisa dipercaya. Sama aja omong kosong. Sama aja apa? Engkau bukan jadi teladan. Itu teman-teman. Saya kemarin ngelihat ya, teman saya waktu naik halte bis Surabaya bis di Mulyasari, teman. ITS. Itu orang-orang saksi Yehova itu sudah buka stand di sana. Ya, sekalipun mungkin kita anggap ajaran mereka sedikit nyeleneh dan segala macamnya, tapi kita bisa lihat loh, semangat mereka dalam memberikan legacy itu loh. Mereka bisa memberitakan dengan berbagai cara multiplikasi, mereka bisa menjangkau bahkan sampai di halte bis, mereka nggak takut panas, nggak takut diusir, mungkin nggak takut dianggap sesat, walaupun memang sesat sih ya. Tapi teman-teman bisa ambil lihat itu semangatnya mereka. Dan sementara kalau kita di gereja kadang kita ada gesekan dan segala macam, kita ada dalam situasi yang nggak enak, kita merasa kecewa, lalu kita merasa udahlah undur dan segala macamnya. Lalu apa yang bisa kita percayai? Lalu apa yang bisa kita berikan warisan itu? Apa yang bisa kita berikan legacy itu? Jadilah orang yang dapat dipercaya, teman-teman. Amin. Dipercaya oleh Tuhan, bukan hanya dipercaya oleh manusia. Karena dipercaya oleh manusia, misalnya Ko Budi mempercayakan saya sebagai teen pastor, saya bisa memanipulasi, saya bisa tampil baik di depan Ko Budi, sehingga saya mungkin semakin mendapat kepercayaan lebih. Tetapi di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, saya gak bisa bohong. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Dan gak cuma jadi dapat dipercaya doang, jadilah orang yang mampu cakap mengajar. Bagaimana mengajar ini saya sudah sampaikan tadi ya, bukan hanya bicara kamu jago khotbah, jago PA, jago doktrin, bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana kamu bisa menghidupkan Injil dalam tingkah lakumu. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang boleh sama-sama kita pelajari ya. Karena ingat, tadi saya lupa ya, di dalam legacy itu, kalau kita salah memberikan legacy, maka kita juga menghasilkan bibit-bibit yang salah, nabi-nabi palsu, gitu ya. Ketika mungkin hari ini kamu melihat gurumu tidak menjadi teladan, orang tuamu tidak menjadi teladan, pembina rohanimu tidak menjadi teladan, ingatlah,
yang bisa menjadikan teladan itu Yesus. Lihat teladan Yesus. Lalu yang ketiga, yang terakhir, siap menderita. Di ayat yang ketiga sampai ke-6. Di ayat yang ketiga sampai ke-6, di situ teman-teman kalau boleh lihat di dalam 2 Timotius 2, di ayat ketiga itu siap, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita. Nah, dikatakan ikutlah menderita ini, Paulus memberikan 3 contoh. Ya, kalau teman-teman baca di ayat 3 sampai 6, boleh tampilkan PPT saya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Nah, siap menderita itu, Paulus bagikan contoh seperti 3 ini, teman-teman. Seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan juga seperti seorang ayat ke-6 petani. Sehingga kita pada poin yang ketiga ini kita belajar, jalan penderitaan kita adalah bagaimana kita mau serupa, sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus bukan cuma mampu punya kuasa-kuasa mujizat, bukan cuma mampu menyembuhkan banyak orang, mengusir setan, sempurna seperti Yesus waktu mendapatkan kenikmatan berkat. Bukan, teman-teman. Sempurna sama seperti Yesus artinya apa? Beban penderitaan Yesus itu juga harus sama kita rasakan. Kita juga harus mau pikul salib. Kita juga harus mau menanggung setiap kondisi tekanan-tekanan ketika kita melayani. Kita mungkin sudah melayani, capek-capek melayani, lalu kita tidak mendapatkan feedback yang baik. Kita juga harus tetap bisa menderita, menerima, tanpa harus merasa kecewa, teman-teman. Ya, disinilah kita mau katakan ya, penderitaan kita itu masih tidak bisa sebanding dengan apa yang Yesus alami, teman-teman. Sehingga saya mencatat di sini, teman-teman, kalau dahulu salib itu adalah lambang hukuman bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Israel. Ketika kamu berbuat dosa paling jahat, kamu juga harus mendapatkan hukuman paling jahat, yaitu apa? Kamu disalib. Itu adalah hal yang memalukan, hal yang menjijikan, hal yang penuh menyakitkan. Tetapi sekarang ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah terima Yesus, salib itu menjadi simbol kekuatan dan pengharapan kita. Waktu kamu menderita, waktu kamu punya kesesakan, lihat salib. Lihat salib. Bagaimana Yesus dulu pernah tergantung di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Penderitaan yang dimaksudkan oleh Paulus itu seperti 3 tadi ya. Bagaimana seperti seorang prajurit, seorang olahragawan, dan juga seorang petani. Ketiga profesi ini punya pekerjaannya masing-masing, teman-teman. Tapi kalau teman-teman tahu, kesamaan dari 3 profesi ini adalah mereka semua ketika menjalankan tugasnya itu punya penderitaan yang tinggi, punya proses yang berat. Seorang prajurit, Paulus sampaikan apa? Seorang prajurit yang baik, di situ dikatakan di ayat yang ketiga, ayat keempat, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nonton di YouTube, ada video TNI, teman-teman. Video TNI yang mau berangkat ke daerah perbatasan Papua. Karena kan memang Papua sampai hari ini masih konflik ya, khususnya Papua Barat itu kan masih ada OPM ya. Jadi videonya ini masih video lama yang kasusnya OPM Sandra pilot Susi Air gitu. Nah, itu kan akhirnya TNI ngirim beberapa pasukan untuk terjun di sana. Nah, ada yang menarik adalah ketika prajurit itu mau berangkat, dia ketemu sama keluarganya, pelukan, cium istrinya, cium anak-anaknya sambil nangis, teman-teman. Nah, saya paham di sini. Seorang prajurit, karakteristik seorang prajurit ini kan hidupnya itu fokus dan tidak berpusat kepada diri sendiri, benar ya? Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa. Prajurit itu kan tipikalnya bagaimana dia harus patuh dengan kata komandannya. Kalau komandannya ngomong A, ya kita nggak mungkin sebagai prajurit kita ngikuti melakukan yang B, karena itu dianggap sebagai tindak pelanggaran. Tetapi poin di sini sebagai seorang prajurit yang saya pedalami dan saya renungkan, teman-teman tahu nggak? Seorang prajurit itu dia nggak punya ekspektasi apapun atas dirinya sendiri.
Seorang prajurit itu melakukan sesuatu tidak punya ekspektasi apapun di dalam kehidupannya. Kenapa? Ketika misalnya prajurit itu mau berangkat tadi ya, mau ditugaskan ke perbatasan Papua, mereka peluk istrinya, mereka peluk anaknya. Kenapa maksudnya? Apa maksudnya? Karena bisa jadi itu adalah pertemuan yang terakhir. Karena bisa jadi habis ini dia akan mati. Dia akan membela negara, lalu bisa jadi akan cacat, tidak bisa pulang, atau bahkan kematian. Sehingga kita siang hari ini kita belajar, maksud Paulus jadi yang menderita seperti prajurit, yaitu apa? Ketika engkau melayani Tuhan, jangan punya ekspektasi apapun tentang dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu hari ini sebagai seorang pekerja, kamu mungkin seorang pebisnis, kamu mungkin seorang mahasiswa, mungkin kamu masih bisa ya teman-teman ya, punya ekspektasi. Tapi ketika engkau menjadi prajurit, ekspektasimu cuma satu, bagaimana aku mau patuh pada komandanku. Urusan mati itu nomor 2. Makanya waktu saya melihat itu, saya merinding teman-teman. Saya ngelihat, oh gini teman-teman, ternyata ketika prajurit itu akan ditugaskan, dia akan melakukan pertemuan dengan keluarganya. Karena bisa jadi baru ketemu keluarganya puluhan tahun atau mungkin bahkan gak ketemu lagi. Karena kenapa? Seorang prajurit tidak punya ekspektasi atas dirinya sendiri. Itu yang sama, mental yang sama yang kita harus bisa hidupi. Siap menderita teman-teman. Yang kedua, Paulus juga ngomong, siap menderita seperti olahragawan. Yang namanya olahragawan itu gak mungkin cuman biasa doang tampil di hari H, lalu kalau menang ya sudah, nggak menang ya berarti belum beruntung. Enggak teman-teman, yang namanya seorang olahragawan ada proses latihan, harus sampai cedera, harus sampai mungkin gagal, dimarahi sama pelatihnya dan segala macamnya. Dan untuk menjadi seorang olahragawan ini kita juga belajar teman-teman, kita bicara soal ketaatan, karena di ayat yang ke-5 ya, jadi dikatakan apa? Dia bertanding itu menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang atlet itu kan nggak mungkin dia yang bikin aturannya sendiri lalu dia yang bermain. Enggak. Aturannya dari siapa? Ya dari wasit. Yang menilai siapa? Ya orang lain. Gitu. Kalau teman-teman juga nonton orang-orang atlet-atlet yang gagal olimpiade, tahu ya, olimpiade itu kan salah satu ajang yang paling bergengsi bagi para olahragawan. Mereka semua cita-cita seorang atlet itu adalah bagaimana dia bisa tampil ke olimpiade. Nah, olimpiade kemarin itu ada atlet, kalau mungkin teman-teman tahu badminton, ada namanya Carolina Marin. Dia atlet Spanyol, atlet badminton wanita, tunggal putri. Dia itu punya kesempatan untuk bisa juara. Karena kandidatnya itu kan kalau di badminton itu ada yang kayak unggulan nomor 1, 2, 3, 4. Unggulannya itu semua sudah kalah. Dia ini masuk unggulan ke-5. Secara logika, kesempatan dia bisa menang. 4 tahun yang lalu, dia nggak bisa tampil di dalam olimpiade. Kenapa? Karena cedera. 8 tahun yang lalu, dia juga nggak bisa tampil. Karena waktu itu, dia dihukum atau apa, saya lupa. Nah, ini kesempatan dia untuk menang. Tapi waktu apapun yang terjadi, ya Tuhan berkata lain. Waktu di semifinal, dia kecekluk ya, hamstring tiba-tiba. Dan dia tidak bisa melanjutkan permainan dan akhirnya kalah. Dia begitu nangis, bagaimana media menyorot gambar perasaan emosional dan segala macamnya. Nah itu loh, seorang atlet, dia udah bertahun-tahun latihan, tapi satu momen karena mungkin dia gagal, dia tidak bisa mendapatkan mahkota. Nah hari ini kita juga belajar bagaimana siap menderita seperti seorang olahragawan, berjuang untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Memang keselamatan sudah kita terima, memang betul. Tetapi bagaimana impartasi tugas kita untuk bisa dianggap sebagai Tuhan. Engkau adalah hamba yang berkenan. Pada saat nanti waktu Tuhan memanggil kita, bagaimana itu adalah mahkota kehidupan, itu telah kita terima. Lalu yang ketiga, penderitaan seperti seorang siapa? Petani teman-teman. Petani, saya gak pernah lihat petani itu pakai sepatu Nike, New Balance yang tipe yang baru, kalau dia kerja maksudnya ya. Lalu dia pakai jas gitu, nggak pernah teman-teman. Seorang petani selalu pakai apa? Cuman pakai cangkul, cuman pakai sandal atau bahkan nyeker. Kerjanya bukan waktu lagi enak-enak doang, kerjanya waktu siang terik panas. Dia bertani. Ini bicara soal apa? Menderita seperti seorang petani. Bagaimana
butuh dengan pemeliharaan. Bagaimana mau gak setia, mau gak Tuhan percayakan, lalu kamu mau kerjakan dengan sabar dan tekun. Makanya Paulus ingatkan, seorang petani itu siap menderita, tetapi ketika nanti proses menuai, ketika mendapatkan panen, petani itu berhak menjadi orang pertama yang menikmati hasilnya. Ini bicara apa? Bagaimana ketika kita menderita hari ini, jalan yang panjang itu kita terus lalui, tapi kita seperti petani yang mungkin posisi kita di bawah penuh dengan kotor, tapi kita setia melakukannya, setia menjaga firman, setia menjaga setiap apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maka satu waktu kita akan menuai yang baik, kita akan memanen yang baik. Siapa yang bisa menikmati? Seorang petani itu sendiri yang pertama kali menikmati. Sehingga 3 poin ini boleh sama-sama kita pelajari bersama ya. Jalan penderitaan itu bukan jalan yang harus kita hindari, bukan. Hari ini kita tahu bahwa penderitaan di dalam Kristus bukanlah sebuah beban teman-teman, tetapi menjadi panggilan hidup saat kita melayani. Saya undang pemusik, saya undang WL Singer untuk maju ke depan. Oh ya, perjamuan ya, sorry. Saya lupa kalau hari ini perjamuan. Ya, kita belajar firman Tuhan siang hari ini ya. Bagaimana jalan penderitaan itu jangan pernah pakai kekuatan sendiri. Lalu yang kedua, apa? Kita harus mau memberikan legacy yang baik. Kita harus mampu menjadi orang yang dapat dipercaya dan juga punya pengetahuan yang benar akan firman. Lalu yang ketiga, bicara soal penderitaan itu, kita siap menderita. Paulus enggak ngomong cari cara supaya penderitaan itu hilang, enggak teman-teman. Tetapi Paulus justru tekankan kepada Timotius, siap menderita seperti seorang prajurit yang baik, yang cuma bisa patuh pada komandan, tidak punya ekspektasi apapun atas hidupnya sendiri. Siap menderita yang kedua, seperti siapa? Seorang atlet. Dia harus punya mentalitas pemenang, berjuang terus, melatih dirinya, mentrain dirinya. Hal-hal yang gak enak itu harus mematikan hal-hal keduniawiannya, supaya apa? Mendapatkan mahkota. Lalu yang ketiga, siap menderita seperti petani. Bagaimana petani itu ada proses yang namanya sabar, ada proses yang namanya kamu harus memelihara, ada proses yang namanya kamu harus kotor, kamu harus merasakan tanah, lumpur, becek. Bahkan petani pun ada proses yang namanya kamu gagal panen. Kalau gagal panen, apa yang terjadi? Kamu harus cabut lagi, bersihkan lagi ladangmu, tanam lagi. Dan itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Panennya kapan, Mar? Ya, gak tahu. Tunggu lagi musim berikutnya. Tapi itu bicara soal apa? Bagaimana mentalitasmu dibangun. Kau menderita di dalam Yesus. Hari ini saya gak tahu sampai kapan Tuhan memanggil, memberikan kita kesempatan di dunia ini. Tapi ingatlah, jalan penderitaan itu kalau kita lalui bersama Yesus, Matius 11 ayat 28 ya, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita tutup mata, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan siang hari ini. Kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama dikuatkan. Biarlah firman yang ada boleh memberkati kami semuanya. Kami tahu Tuhan, jalan penderitaan, a path through suffering, itu bukan satu kegagalan, itu bukan satu hukuman, tapi itu adalah satu panggilan iman. Kerohanian kami disadarkan bahwa jalan yang harus kami lalui itu sama seperti jalan-Mu Tuhan. Jalan yang sempit, jalan yang penuh kesesakan. Untuk itu Tuhan, berikanlah kami hati yang sama seperti-Mu. Berikanlah kami jiwa yang sama seperti-Mu. Sehingga ketika kami melayani Tuhan, ketika kita mengerjakan setiap panggilan itu, kami tidak melakukannya secara terpaksa. Kami tahu ada kekuatan Tuhan yang menuntun kami. Kami tahu kuasa kasih karunia-Mu yang mendahului, yang terlebih besar dalam setiap kami. Lalu yang kedua, sekalipun di tengah penderitaan itu kami sadar, kami juga punya tanggung jawab, menuntaskan setiap tanggung jawab yang ada itu Tuhan. Memberikan legacy yang baik kepada setiap orang yang harus kami percayai, dan juga mampu mengajar. Itu bukan menuntut orang lain, tapi juga menuntut dalam setiap
kami semua untuk sama-sama menjadi orang yang dapat dipercaya dan punya pengetahuan yang benar akan firman. Dan yang ketiga, yang terakhir, penderitaan itu kami harus siap untuk merasakan menderita. Kami percaya menderita di dalam Tuhan itu tidak membuat kami sukar hati, tetapi kami merasa senang, bahagia, sebab kami tidak sendirian. Kami tahu Tuhan, proses yang panjang ini akan menghasilkan yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biar setiap kami boleh benar-benar menyimpan setiap kebenaran firman dalam hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati hamba-Mu Marco yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Urapan kuasa dan berkat penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupannya, baik pelayanannya, pekerjaannya, dimanapun hamba-Mu Marco Tuhan utus. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebenarnya kami akan sedengan dengan tubuh dan darah Kristus, Tuhan ampuni setiap dosa kesalahan kami. Jika ada kesalahan, ada rasa pahit yang ada dalam hidup kami, sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami mau lepaskan pengampunan untuk siapapun. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang ada di tangan kami percaya ini adalah tubuh darah Kristus yang sudah mati di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami undang teman-teman boleh bangkit berdiri.